Halo semuanya, welcome back to my channel ya guys ya. Di meja servis saya sudah ada Vivo Y12, Vivo 1904, di mana Vivo Y12 ini ingin di repair IMEI ya, karena Vivo Y12 ini didapatkan dari Malaysia, jadi tidak bisa dipasang kartu Indonesia ya. Nah, untuk metodenya juga sudah tanpa tombol ya, tanpa sembarangan tombol. Maksudnya di sini tetap harus menggunakan test point, karena untuk Vivo Y12 sekarang ini sudah new security patch ya, entah itu 2022 atau 2023 sudah terupdate ya. Jadi untuk Vivo yang MediaTek dengan new security patch sudah pastinya harus menggunakan test point. Nah, untuk toolnya sendiri saya akan coba menggunakan tool kesayangan saya, yaitu unlock tool, dan akan saya coba menggunakan metode test point. Tapi tetap ya, harus berhati-hati karena memang test point itu kan sangat riskan, menyebabkan HP menjadi mati atau boot loop ya. Yang lebih parahnya ya harus diganti mesinnya kalau misalkan bener test pointnya salah ya. Mudah-mudahan saja test point yang akan saya gunakan ini dilancarkan juga ya jalannya. Baik, nah seperti ini bagi sobat teman-teman teknisi, berhati-hati saja. Sekali lagi, untuk toolnya terserah ya, menggunakan unlock tool atau Pandora box dan DFT tool bisa ya, mungkin ya, karena saya belum mempunyai kedua box tersebut, jadi tidak ada lain. Tool yang akan saya gunakan adalah unlock tool saja ya. Baik, nih saya coba cek dulu untuk versi kompilasinya atau versi new security patch-nya itu di tahun berapa, di tahun 2003 bulan Maret ya, tanggal 22. Nah, ini berarti sudah new security patch dan tidak sembarangan menggunakan tombol boot. Oke, untuk tahun 2010 itu masih bisa ya menggunakan tombol boot volume atas dan volume bawah. Dia akan kebacanya MTK USB port, dia bukan preloader. Nah, tapi di Agustus tahun 2002 yang lalu Vivo mengupdate security patch-nya itu tanpa bisa lagi menggunakan tombol boot. Jadi otomatis jalan keluar satu-satunya adalah menggunakan metode test point. Oke, nah seperti ini ya. Ini sebenarnya IMEI-nya ada, tapi ya nah ya, IMEI-nya ada, cuman memang tidak bisa dipasang kartu SIM card Indonesia ya. Saya akan coba ganti, dan mudah-mudahan metode test point-nya bisa dilancarkan juga. Oke. Untuk cara pertama kita otomatis harus membuka ya, harus membuka casing dan harus melepaskan mesin dari Vivo Y12 ini. Ntar saya akan coba buka dulu. Nah, ini ada di sini ya test pointnya ya. Nanti akan saya coba sediakan aja gambar test pointnya di sini ya. Untuk Vivo Y12 nih seperti ini. Oke, untuk langkah pertama kita akan coba filterkan dulu. Walaupun tool yang akan kita pakai itu adalah unlock tool dan tool berbayar, tetap saja untuk filter driver harus ya. Sebentar, saya pasang dulu mesinnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya coba buka dulu ya lib USB Win 32 nya untuk filter driver. Nah, seperti ini. Oke, saya coba test point.
Nah, ini test point sudah berhasil ya, seperti ini ya. Alhamdulillah dilancarkan. Oke, sekarang kita coba buka unlock toolnya dulu. Nah, ini unlock toolnya sudah terbuka. Kita coba sign in dulu untuk masuk ke tampilan dari interface unlock tool ini. Nah, untuk yang apa namanya ya, untuk yang ingin menggunakan jasa servis online, silahkan ya. Kontak WhatsApp sudah ada di deskripsi video ini. Kita login dulu. Untuk Samsung barangkali bisa ya, Samsung terus juga Vivo. Nah, kalau untuk Vivo harus test point ya untuk MediaTek dan Qualcomm untuk menggunakan jasa servis online. Oke, kita tunggu sampai proses interface dari unlock tool ini terbuka, karena kita sudah memfilter ya dengan lebih USB Win 32 dengan baik. Nah, ini interface-nya. Terus kita pilih tab MediaTek ini. Setelah itu pilih yang custom preloader IMEI ya, seperti ini. Terus kita pilih modelnya Y12. Vivo Y12 adanya di sini. Sebentar, Y12. Nah, ini Y12, Y15 ya. Nah, setelah itu kita boot device. Kita pilih boot device. Oke. Kita test point lagi ya. Nah, ini setelah di boot device nih beberapa partisi sudah muncul seperti ini ya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita langsung saja pilih yang ini spesial. Terus pilih Vivo Cheng IMEI. Nah, sekarang saya akan coba tuliskan IMEI-nya. Oke, tunggu sebentar. Tunggu sebentar ya. Nah, ini karena tadi nggak bisa di copy ya. Kalau misalkan di copy, di paste juga nanti akan error. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, kita klik saja write dan tunggu selesai ya. Ini belakangnya 4321 dan 4326 ya. Setelah selesai di write email, kita klik saja reboot. Nah, HP nanti akan restart secara otomatis, dan ini adalah selesai. Ini akhir dari proses write email Vivo Y12 atau Vivo Y15 new security patch dengan metodenya test point. Oke, kita close saja karena sudah tidak terpakai unlock toolnya ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung pasang aja ya semuanya.
Oke, alhamdulillah ini udah nyala. Bentar ya. Nah, ini udah boot up ya HP-nya ya. Sekarang kita coba cek aja emailnya. Ini untuk proses forward email Vivo Y12 atau Vivo Y15 atau Vivo yang MediaTek tanpa menghapus data sama sekali ya. Jadi untuk foto, video, kontak dan aplikasi yang lainnya itu aman. Nah, ya 4321 dan 4326. Oke, baik. Tested dan demikian sobat semuanya. Cara write email atau fix email Vivo Y12, Vivo Y15, 1904 atau 1901 udah saya sediakan. Jangan lupa ya dukung saya terus dengan subscribe teman-teman agar channel ini bisa berkembang dan lebih maju secara cepat. Baik, mudah-mudahan bermanfaat dan berguna. Terima kasih saya ucapkan dan salam.